Hai Sob, apa kabar nih? Film kali ini berjudul The Bamboo House of Dolls. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan kemunculan seorang pria yang berjalan tertatih akibat luka di sebuah bangunan tua. Dengan semua kekuatan yang dimilikinya, ia memanjat tangga dan berusaha mengirimkan kode Morse. Namun, tak lama kemudian pasukan Jepang tiba-tiba muncul mendobrak masuk ke dalam bangunan dan menembakinya hingga tewas. Sang istri yang melihat suaminya mati terkapar karena tembakan timah panas langsung mendekatinya dan menerima sebuah pesan dari sang suami. Sayangnya, sebelum sempat melarikan diri, pasukan Jepang pun segera menangkap wanita tersebut. Tak berhenti sampai di situ saja. Setelah berhasil membunuh pria tadi, mereka lalu keluar dari bangunan dan masuk ke area rumah sakit. Tanpa pandang bulu, mereka langsung menembaki orang-orang yang berusaha melarikan diri dari sana. Lebih biadabnya lagi, pasukan Jepang juga turut menangkap dan mengumpulkan para perawat dan orang-orang yang masih selamat di salah satu tempat. Di sanalah pemimpin pasukan Jepang lalu menyatakan jika dirinya telah menembak salah satu pesawat milik Amerika Serikat dan sedang mencari pilot yang berhasil selamat. Orang-orang di dalam rumah sakit pun mengaku tak tahu menahu akan siapa yang dicari oleh para pasukan Jepang. Alih-alih pergi dari lokasi, pemimpin pasukan Jepang memerintahkan pasukannya untuk membunuh beberapa orang tanpa ampun. Melihat beberapa orang tak bersalah yang dieksekusi, pilot pesawat Amerika Serikat pun akhirnya muncul untuk menyerahkan diri. Nahas, sang pilot yang menyerahkan diri malah langsung ditembak tanpa ampun. Usai menghabisi nyawa sang pilot, pemimpin pasukan Jepang lalu memerintahkan pasukannya untuk menangkap semua wanita, baik perawat maupun orang sipil yang ada di rumah sakit tersebut. Adegan beralih ke sebuah kamp konsentrasi pasukan Jepang, tempat di mana dikumpulkannya banyak wanita yang berhasil ditangkap oleh para pasukan. Diperlihatkan juga sejumlah wanita sedang berganti pakaian untuk segera berlari ke tengah lapangan sebagaimana yang diinstruksikan oleh pasukan Jepang. Salah satu wanita buta yang sedang mengepel lantai bahkan sampai dipaksa untuk menjilati sepatu salah satu petinggi tentara wanita bernama Mako, hanya karena ia tanpa sengaja menabrak wanita tersebut. Di tengah lapangan, para wanita yang tertangkap lalu berbaris mengikuti perintah pasukan Jepang, termasuk beberapa wanita Amerika yang merupakan perawat dari rumah sakit yang sebelumnya diserang. Kekejaman para pasukan Jepang rupanya makin menjadi-jadi. Mereka bahkan sampai membawa seorang tahanan wanita yang sudah tak berdaya dan digantungkan ke sebuah kayu hanya untuk dicambuki karena sempat kepergok melarikan diri. Wanita pasukan Jepang lalu memaksa wanita tahanan lainnya untuk mencambuki tahanan yang sudah digantung. Saat cambuk diberikan ke wanita berikutnya, ia menolak untuk mencambuk sesama tahanan dan berusaha melarikan diri. Sayang, usahanya sia-sia karena ia malah tewas tersetrum kawat yang mengitari pagar kamp konsentrasi tersebut. That was quite good. Kejadian kejam ini membuat geram salah satu tahanan yang tak lain adalah perawat Amerika dari rumah sakit sebelumnya yang bernama Jennifer. Tak lama kemudian, ia dan beberapa rekan perawatnya yakni Mary dan Elizabeth serta salah satu wanita lokal yang turut ditahan, diperintahkan menggali tanah untuk mengubur mayat wanita yang tewas tadi. Di sana, ia mencoba untuk berkomunikasi dengan wanita lokal yang bernama Hong Yulan yang sekaligus juga istri dari pria yang tewas oleh pasukan Jepang di awal cerita. Jennifer lalu meminta bantuan dari Hong untuk merencanakan pelarian dari kamp konsentrasi itu. Mendengar hal tersebut, si wanita buta lalu mendekati mereka dan meminta untuk diikut sertakan dalam rencana mereka. Malam harinya, para tahanan sedang bersiap untuk makan bersama. Namun tiba-tiba seorang tahanan lainnya mengambil secara paksa bubur milik wanita buta di sebelahnya. Melihat ketidakadilan dan pembulian yang terjadi, Hong pun marah dan berusaha mengembalikan bubur yang diambil ke mangkuk si wanita buta. Perseteruan lalu berlanjut, hingga akhirnya bubur tersebut dilempar ke wajah Hong. Akibat perseteruan tersebut, situasi di ruang makan pun menjadi kacau karena semua tahanan saling baku hantam dan melemparkan piring serta mangkuk mereka. Namun kondisi itu tak berlangsung lama. Keributan segera berhenti setelah Mako datang bersama bawahannya untuk menghentikan kekacauan. Ia lalu memberi peringatan agar para tahanan tidak mencoba membuat kekacauan dan segera tenang karena akan ada petinggi pasukan Jepang lainnya yang datang ke kamp.
Bahkan Mako juga turut memilih beberapa wanita untuk melayani mereka. Sialnya, Hong, Jennifer, Elizabeth, Mary, dan si gadis buta malah menjadi wanita yang dipilih oleh Mako untuk melayani para petinggi Jepang. Petinggi dan komandan Jepang Inoue datang bersama anak buahnya. Ia lalu memutuskan untuk memilih Jennifer untuk melayaninya. Sama halnya dengan Mako yang ternyata merupakan wanita penyuka sesama jenis, dan ia pun memilih Elizabeth bersamaan dengan anak buah lainnya yang juga turut membawa wanita dari sana. Tapi malang, si gadis buta harus mendapat teror yang menyakitkan. Pasalnya, pasukan Jepang yang memilihnya tak hanya sekedar melampiaskan kesaknenya saja, tetapi juga turut menyiksanya lebih dulu dengan menyebarkan serpihan kaca di lantai sebelum memperkawasannya. Di sisi lain, Hong hanya bisa pasrah. Lainnya halnya dengan Elizabeth yang memutuskan untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh prajurit Jepang. Sementara Mary, yang awalnya enggan melayani Mako, malah akhirnya bisa menikmati setiap perlakuan yang diberikan oleh petinggi tentara tersebut. Di tempat lain, Jennifer berusaha keras untuk mempertahankan diri, meski pada akhirnya ia pun tak berdaya dan berhasil diperkaos oleh Komandan Inoue. Now come here, come on. Keesokan harinya, para wanita yang telah dipaksa untuk melayani nafsu bejat para petinggi Jepang pun kembali ke kamp konsentrasi. Hong yang merasa sangat letih dan lapar kemudian pergi ke dapur untuk mendapatkan makanan. Di sana, ia tiba-tiba disekap oleh seorang pria yang menutupi mulutnya. Sebelum Hong melawan, si pria lalu menyebutkan sebuah kode yang memastikan jika ia adalah anggota dari agen rahasia pemberontak Cina yang menyamar di kamp konsentrasi Jepang. Mengetahui kode tersebut, Hong lalu menyebutkan juga kode rahasia miliknya. Si agen yang kita sebut saja Zhang lalu menceritakan jika dirinya mencoba untuk menyamar ke dalam kamp konsentrasi hanya untuk mengetahui lokasi emas yang dibutuhkan untuk membeli persenjataan bagi para pemberontak. Hong lalu memberikan informasi terakhir yang ia dapat dari suaminya sebelum tewas ditembak. Sayangnya, percakapan mereka harus terhenti setelah ada pasukan Jepang yang meminta makanan. Tak jauh dari area dapur, muncul beberapa mobil pasukan Jepang yang membawa tahanan wanita baru. Beberapa tahanan itu lalu diturunkan. Namun ada seorang wanita tahanan baru yang melawan pasukan Jepang dengan sangat berani. Sayangnya, pasukan Jepang tidak mengenal ampun dan pada akhirnya menghajar tahanan wanita baru yang melawan itu sampai ia muntah sirup kurnia. Melihat kekejaman pasukan Jepang, Jennifer bersama dengan tahanan lain tidak tinggal diam dan menyerang pasukan Jepang yang menghajar tahanan wanita baru tersebut dengan harapan untuk menyelamatkannya. Keributan antara tahanan wanita dan pasukan Jepang pun kembali tak terelakkan. Namun, semua itu akhirnya berhasil dihentikan setelah Mako datang dan menembak salah satu tahanan wanita yang berusaha untuk kabur. Mako kemudian menghampiri para tahanan wanita dan mengintimidasi mereka dengan menaruh pistolnya di mulut salah satu tahanan. Namun, ia tak menarik pelatuk, melainkan meminta ajudannya untuk membawa semua tahanan yang membangkang ke kamp nomor 8 untuk diisolasi. Di kamp nomor 8 inilah, Jennifer mencoba mengobati tahanan wanita yang telah babak belur. Tahanan itu lalu memperkenalkan dirinya yang ternyata merupakan seorang murid tak bersalah yang tiba-tiba ditangkap oleh pasukan Jepang. Mary dan Elizabeth juga turut memperkenalkan diri. Begitu pula dengan si murid yang mengenalkan dirinya sebagai Wang Xia. Tak hanya Mary dan Elizabeth, Jennifer pun juga memperkenalkan tahanan lainnya, yakni Hong Yulan dan si wanita buta yang diketahui bernama Hu Lizu. Di tempat lain, Mako bersama para petinggi pasukan Jepang nampak sedang minum-minum. Setelah puas, Inoue meminta Mako untuk membawa Jennifer kembali untuk menggitukan dirinya. Di dalam kamar, Inoue yang sudah tak tahan lalu langsung mengunboxing Jennifer. Sadar dirinya dalam bahaya, Jennifer kemudian mencoba menipu Inoue dengan berpura-pura tunduk dan mau menurutinya. Saat Inoue lengah dan sibuk, Jennifer mengambil pistol untuk menembaknya. Namun sayang tembakannya malah meleset. Mengetahui hal itu, Inoue lalu mengambil katana miliknya dan mencoba mengerang Jennifer dengan berbabi buta. Seorang bawahan tentara Jepang datang dan mencegah Inoue membunuh Jennifer. Ia juga berjanji akan mencari wanita pengganti yang lebih baik. Pagi harinya, saat para tahanan sedang mandi bersama, Mako tiba-tiba masuk dan memaksa Mary untuk mandi bersamanya. Meski awalnya ketakutan, namun Mary pada akhirnya mulai bisa mengikuti ritme yang diinginkan Mako. Usai mandi,
Para tahanan pun makan seperti biasa di ruang makan. Di sanalah, Hong bertemu kembali dengan sang agen Zhang. Ia memberitahu soal rencana pelarian pada malam itu juga. Hong lalu meminta Zhang agar memperbolehkannya membawa teman-temannya. Malam pun tiba, Hong bersama yang lainnya pun mencoba mengendap keluar dari camp untuk pergi ke lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di lokasi, Zhang lalu datang dan memberikannya sebuah gunting besar yang bisa digunakan untuk memotong kawat listrik yang mengaliri camp konsentrasi. Lee kemudian meminta Hong dan yang lain agar bersiap untuk memotong kawat tepat 15 menit setelah ia mematikan saluran listrik di sana. Mereka lalu bergegas, namun di tengah-tengah perjalanan, terlihat sosok pasukan Jepang yang sedang berpatroli. Melihat itu, para wanita pun menyusun strategi dengan mencoba menggoda tentara Jepang tersebut dan menghajarnya sampai pingsan saat lengah. Strategi mereka berhasil, dan Hong bersama rekan-rekannya segera melanjutkan rencana mereka untuk kabur. Di sisi lain, Zhang mencoba untuk mengalihkan perhatian para prajurit yang sedang berjaga dengan menawarkan sebuah rokok. Saat ia sudah dekat, Zhang lalu menusuk tubuh prajurit Jepang menggunakan pisau sampai tak bernyawa. Setelah itu, ia lalu memanfaatkan peluang untuk masuk ke dalam ruangan generator. Lee mencoba untuk mematikan saluran listrik yang menyala ke pagar kawat di sekitar camp. Namun karena terlalu banyak kabel, ia memutuskan untuk memotong semua kabel tanpa terkecuali. Hal ini tentu saja membuat camp konsentrasi kehilangan tenaga listrik dan mati lampu. Otomatis, ini membuat semua pasukan Jepang waspada dan membunyikan alarm untuk mencari penyebab mati lampu di camp mereka. Tak mau melewatkan peluang itu, Hong, Jennifer, dan teman-temannya segera memotong kawat yang kini sudah tak dialiri listrik dan merangkak keluar untuk melarikan diri. Sementara itu, Zhang harus bertarung dengan satu lagi pasukan Jepang yang memergoki dirinya di dalam ruang mesin. Setelah pergulatan sengit, Zhang berhasil membunuh pasukan Jepang tersebut. Tanpa buang-buang waktu, ia segera melarikan diri dengan meloncat melewati atap dan memanjat pagar kawat di sekitar camp. Di waktu yang sama, Hong dan teman-temannya melarikan diri melalui jalur sungai sampai ke lorong di saluran pembuangan. Zhang sendiri berhasil mengejar mereka, meski ia terluka parah akibat memanjat kawat berduri. Sayangnya, harapan mereka harus pupus karena pasukan Jepang rupanya sudah mengetahui kemana arah pelarian mereka dan menunggu di sebuah titik. Pasukan Jepang pun segera menembaki Zhang tanpa ampun hingga ia pun tewas. Come on! Ah! Beruntung, sebelum Zhang benar-benar mati, ia sempat memberikan pesan pada Jennifer bahwa ada satu orang lainnya yang akan membantu mereka. Don't. Finished. But still, there's an... Nah, keesokan paginya, Hong, Jennifer, Elizabeth, Mary, Hu Lizhu, dan Wong Xia diikat di tengah lapangan untuk menjalani hukuman. Di tengah teriknya matahari, keenam wanita mulai saling curiga satu sama lain terkait kemungkinan adanya pengkhianat di antara mereka. Di atas balkon, prajurit Jepang dan juga penerjemah yang sebelumnya pernah menyelamatkan Jennifer lalu menyarankan Inoue untuk melepaskan para wanita. Sehingga mereka bisa memata-matai para wanita dan mendapatkan petunjuk mengenai siapa mata-mata dari para pemberontak. Inoue lalu menyetujui saran bawahannya tersebut. Ia juga turut mengizinkan bawahannya itu untuk mendapatkan pelayanan dari Jennifer. Malam harinya, Jennifer dibawa menemui prajurit Jepang bawahan Inoue. Tanpa diduga-duga, prajurit Jepang yang memperkenalkan dirinya sebagai Cui Guidong itu rupanya adalah mata-mata lain dari pasukan pemberontak yang akan membantu membebaskan Jennifer dan teman-temannya. Jennifer kemudian bercerita mengenai kondisinya saat ini dan teman-temannya yang saling curiga satu sama lain. Ia bahkan sempat mencurigai Mary sebagai pengkhianat hanya karena sering bersama dengan Mako. Agen Cui lalu bercerita jika saat ini ia sedang mencari emas yang tersembunyi. Emas itu sendiri awalnya didapatkan setelah pasukan pemberontak berhasil merampok tentara Jepang yang hendak mengirimkannya ke Jepang. Suami Hong yang merupakan salah satu agen pemberontak berhasil membawa emas tersebut dan menyembunyikannya di sebuah tempat rahasia. Sayangnya, saat ia kembali untuk mengirimkan kode Morse mengenai lokasi emas, ia malah tewas karena serangan tentara Jepang. Atas kondisi tersebut, agen Cui kini diharuskan untuk membawa emas kembali ke pasukan pemberontak agar bisa dijadikan modal membeli senjata demi melawan pasukan Jepang. Saat suami Hong meninggal sendiri, sebenarnya ia sudah memberikan petunjuk mengenai lokasi emas itu pada Hong.
Namun sayangnya, Hong malah dipukul di bagian kepala oleh pasukan Jepang yang membuatnya kehilangan ingatan termasuk soal lokasi disimpannya emas. Konyolnya, entah karena terbawa suasana atau merasa saling cocok satu sama lain, Jennifer dan agen Cui malah akhirnya yang saling tertarik hingga berujung pada hubungan yang lebih intim malam itu juga. Di tempat lainnya, Inoue, Maki, dan bawahannya berdiskusi mengenai emas yang juga diincar oleh para pasukan pemberontak. Mengetahui jika Hong memiliki hubungan dengan orang yang mencuri emas, Mako lalu membawa Hong ke tempat penyiksaan. Ia menyiksa Hong dengan menumpukan batu bata ke kaki Hong, sembari menahan lututnya menggunakan kayu untuk mengorek keterangan mengenai lokasi emas tersebut. Hong yang tidak memberitahukan lokasi emas, lalu disiksa kembali dengan cara lain, di mana ia disetrum menggunakan listrik bertegangan tinggi. Meski begitu, Hong tetap kuat dan tidak memberitahukan sama sekali mengenai petunjuk lokasi emas yang disimpan oleh mendiang suaminya. Beberapa hari pun berlalu, Hong akhirnya dibebaskan dari ruang penyiksaan dan dikembalikan ke kamp konsentrasi. Malam harinya, Jennifer mengendap-endap untuk bertemu dengan agen Cui dan mulai menceritakan kondisi Hong yang sudah parah. Mendengar hal itu, agen Cui lalu memutuskan untuk merencanakan pelarian secepatnya. Keesokan paginya, Cui menjalankan rencananya dan menyiapkan sebuah mobil. Ia kemudian meminta Jennifer untuk mengumpulkan teman-temannya supaya mereka bisa segera kabur. Saat semuanya sudah berada di dalam mobil, agen Cui langsung tancap gas dan berusaha kabur dari camp. Sayangnya, usaha mereka terhalang karena muncul truk besar yang menghalangi mobil mereka. Agen Cui tak menyerah dan terus mengendarai mobil menuju ke gerbang. Sial, gerbang malah tertutup dan tak bisa dijebol. Mary yang melihat itu mencoba menolong dengan keluar dari mobil dan memindahkan penutup gerbang. Namun nahas, ia malah akhirnya tewas terkena tembakan mesin dari para prajurit Jepang. Kendati demikian, pengorbanan Mary akhirnya berhasil membuat agen Cui dan yang lainnya bisa kabur dengan mengendari mobil. Di luar dugaan, Inoue dan Mako ternyata diam-diam sudah mengetahui soal agen Cui yang merupakan pengkhianat, termasuk membiarkan agen Cui kabur dari camp. Di tengah perjalanan, mobil Cui tiba-tiba mogok dan mereka pun berhenti. Hulizu yang memiliki pendengaran tajam memperingatkan mereka mengenai suara mobil yang mendekat dan menyarankan untuk bersembunyi di hutan. Pendengaran Lizu rupanya tepat, karena tak lama setelah mereka pergi ke dalam hutan, muncul rombongan pasukan Jepang yang mengejar mereka. Agen Cui dan para wanita yang kelelahan lalu beristirahat di dekat sungai. Hulizu yang mau buang air kecil mendengar suara gesekan batu yang rupanya datang dari si pengkhianat yang memberikan petunjuk pada prajurit Jepang. Sayang, karena ia buta, ia tak bisa melihat siapa pelakunya. Alhasil, si pengkhianat pun membunuh Lizu menggunakan sebuah batu. Di sisi lain, agen Cui mulai khawatir karena Hulizu yang tak kunjung kembali. Ia lalu mencarinya dan berhasil menemukan tubuh wanita itu yang tak bernyawa di bawah air terjun. Tak hanya itu, ia juga menemukan petunjuk yang diberikan pengkhianat pada tentara Jepang. Mendapati hal tersebut, Cui tetap tenang dan berusaha menutup petunjuk dengan batu. Cui kemudian memberitahukan hal tersebut pada Jennifer dan memintanya untuk tenang. Di sisi lain, pasukan Jepang yang mengikuti petunjuk palsu berakhir di jebakan, di mana mereka bertemu pasukan pemberontak di dalam lorong dan berujung dengan baku tembak. Sementara itu, Hong seketika teringat mengenai lokasi emas yang sempat disembunyikan suaminya. Mereka lalu pergi ke tempat tersebut dan berhasil menemukan emasnya. Tapi di luar dugaan, tiba-tiba sebuah peluru melesat mengenai punggung Elizabeth. Rupanya, pengkhianat yang selama ini bercokol di dalam sirkel mereka adalah Wang Xia itu sendiri. Hong yang marah berusaha menerjang Wang Xia. Sial, ia malah harus mati tertembak oleh pistol Wang Xia. Melihat hal tersebut, Jennifer meloncat untuk mengambil pistol yang dibawa Wang Xia. Pergulatan pun tak bisa dielakkan lagi. Wang Xia mencoba menembak Jennifer. Beruntung, pistolnya sudah tak memiliki amunisi. Keduanya lalu bergulat, namun Wang Xia terbukti lebih unggul. Mary yang terluka mencoba membantu, namun ia juga tak bisa mengalahkan Wang Xia. Di saat kritis, agen Cui datang dan menghajar Wang Xia. Sadar bahwa dirinya tak sanggup melawan, pengkhianat itu pun kabur ke pintu gua. Namun pasukan Jepang yang salah mengira malah menembaknya sampai mati.
Pasukan Jepang yang dipimpin oleh Inoue lalu memaksa Cui keluar dengan mengasapi pintu gua. Cui lalu memiliki ide untuk melemparkan peti emas keluar gua. Namun saat peti emas kedua dilempar, rupanya itu hanyalah peti berisi ular yang membuat pasukan Jepang kaget. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Cui untuk menyerang balik. Alhasil duel pun terjadi antara Inoue, Cui, Jennifer, dan Mako. Secara mengesankan, Jennifer berhasil menghabisi Mako dengan menghempaskannya dari atas bukit. Tak hanya itu, ia juga berhasil menembak Inoue yang hampir membunuh Cui. Sayangnya, saat hendak pergi ke arah Cui, seorang tentara Jepang tiba-tiba menembak Jennifer dari belakang. Cui yang melihatnya pun langsung menghampiri dan mendekap Jennifer yang mulai meregang nyawa. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up.